Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita bertemu kembali ya, walaupun dalam dunia maya ya, pembelajaran jarak jauh. Bapak ingin menyapa bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah ya, semangat ya. Jadi kali ini Bapak akan menerangkan tentang bab 2 ya, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ada yang tahu tidak arti dari perkembangbiakan? Asal kata dari kembang biak, yaitu perbanyakan atau bagaimana cara memperbanyak ya tumbuhan dan hewan. Karena pada hari ini ya, kalau kita lihat hewan dan tumbuhan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun semakin punah ya, semakin berkurang. Nah, oleh karena itu perlu ada cara bagaimana untuk memperbanyak ini. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ini melalui dua. Yang pertama melalui perkembangbiakan seksual ya, ini. Kemudian ada perkembangbiakan melalui aseksual. Kalau perkembangan seksual itu melalui kawin ya. Kalau aseksual tanpa melalui perkawinan. Kemudian nah, di halaman berikutnya coba buka ya di buku kalian yang sudah dibagikan. Ini ada gambar hewan ya. Hewan apa coba? Itu anoa ya. Kemudian agam B itu tapir, ada bunga anggrek dan bunga kertas. Nah, semuanya ini perlu ada suatu teknik bagaimana untuk memperbanyak ya hewan ini dan tumbuhan. Kemudian di bab halaman selanjutnya kita lihat perkembangbiakan pada tumbuhan. Secara garis besar, baik anak sekalian, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada kelompok 3 besar ya. Ini yang pertama melalui tumbuhan berbiji ya, perkembangbiakan tumbuhan berbiji secara mata kita. Ada perkembangbiakan tumbuhan paku, kemudian ada perkembangbiakan lumut. Nah, untuk yang tumbuhan berbiji itu ada dua ya, ada angiospermae ya. Baik, angiospermae itu tertutup ya. Kemudian ada perkembangbiakan biji terbuka atau gimnospermae. Nah, yang pertama yaitu angiospermae ini itu apa artinya? Jadi definisinya adalah tumbuhan biji tertutup ya, yang dimana ciri bakal bijinya itu berada dalam buah ovarium ya. Jadi bakal bijinya ada dalam buah ya atau ovarium. Nah, contohnya apa di sini? Nah, untuk yang tumbuhan angiosperma itu perkembangbiakannya ada dua, vegetatif dan melalui generatif ya. Nah, kalau kita lihat untuk yang angiosperma ini ya, salah satu contohnya misalkan di lembah kerja ya, menulis singkong, contohnya singkong. Nah, singkong ini ya perbanyakannya melalui apa? Kira-kira dari apa? Atau dari akar, atau dari daun, atau batang. Kalau kita lihat misalkan ya, bapak kalian yang berasal dari petani itu dari batang ya. Kalau batangnya itu kita potong kecil-kecil kemudian ditanam. Nah, kalau yang bawang merah itu dari umbi. Kemudian di halaman berikutnya kita lihat juga. Nah, perkembangan vegetatif itu ya, atau artinya ya, vegetatif itu artinya tanpa melalui peleburan ya, peleburan inti sperma dengan sel telur ya. Atau intinya yaitu melalui tak kawin. Nah, itu yang perkembangbiakan vegetatif ada dua, ada vegetatif alami, kemudian ada vegetatif buatan. Nah, kita lihat untuk yang alami ini contohnya apa? Nah, ini contohnya pada gambar ya, itu melalui rizom. Nah, bapak akan bawakan ini. Nah, ini contohnya apa ya, jahe ya. Nah, kita lihat ini jahe ya. Jahe ini atau apa namanya, kunyit ya, itu berada di dalam tanah ya. Makanya dia melalui di dalam tanah ini dia akan apa namanya, menjalar ya. Kemudian bagaimana cara nanamnya gitu ya. Kalau kita ingin menanam jahe ini atau ini jahe, ini jahe. Kalau kita ingin menanam jahe ini bisa dipotong ya. Nah, ini bisa dipotong. Nah, ini atau jahe dulu bisa dipotong ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita tanam ya. Kita tanam ini jahe ini dalam tanah ya, di polybag. Kemudian ada lagi untuk yang vegetatif alami, contohnya
Kita lihat halaman berikutnya stolon. Nah, stolon ini contohnya pada strawberry ya, strawberry. Nah, bagaimana maksudnya perkembangan stolon ini? Jadi stolon ini artinya geragih ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini strawberry ya. Kalau kita ingin memperbanyak, ya kita ini lihat ini, ya, ada tunas dia tumbuh ya pada buku ya. Kalau kita misalkan ini nanam, tinggal dipotong ini, tinggal dipotong ya. Kemudian, nah ini anakannya ini bisa bisa ditanam di tanah ya. Nanti bisa dicoba ya. Kemudian ada yang lain vegetatif alami, yaitu umbi lapis. Nah, umbi lapis ini kita lihat di buku contohnya bawang. Nah, ini bawang apa? Ada bawang merah, kemudian ada bawang putih bisa ya. Kemudian ada bawang bombay. Nah, kalau kita lihat ini contohnya bawang ini kalau kita ingin tanam ya, ini dia berlapis, kemudian kita potong ya ini. Nah, ini potong. Ini ada dua ya. Kemudian kita lanjutkan ya baik-baik sekalian pada perkembangbiakan vegetatif buatan ya. Jadi yang maksud dengan perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah melalui bantuan dari manusia, dari kita semua ya. Nah, salah satu tekniknya adalah pada perkembangbiakan vegetatif buatan adalah melalui cangkok. Jadi cangkok itu tekniknya adalah dengan cara ini, kita lihat mengelupas kulitnya dulu ya. Suatu batang tanaman, misalkan tanaman jeruk ya, jadi yang bisa kita cangkok, atau mangga, jadi kulitnya dikelupas. Setelah nanti kulitnya sudah hilang, kemudian lendirnya yang berupa kambiumnya ini bisa dikerik ya. Kemudian setelah itu ditutup dengan tanah. Nah, kemudian dibungkus oleh sabut kelapa ya ini, atau plastik ya, sehingga tumbuh akar. Nanti kalau beberapa bulan, sekitar 2 bulanan, kalau sudah tumbuh akarnya, nanti dipotong bawahnya, dipotong, kemudian ditanam dalam polybag atau tidak terlalu panas dulu ya, di tanah ya. Jadi sifat cangkok ini sebetulnya nanti sama dengan sifat indukannya ya, dan cepat berbuah. Nah, ini salah satu teknik kenapa keuntungan kelebihan dari cangkok, yaitu pertama dia bisa mempercepat buah, kemudian sama dengan indukannya. Yang berbeda dengan kalau biji ya, berbeda dengan biji ini. Ini salah satu kelebihan dari cangkok ya. Baik itu dalam tanaman jeruk ya, kemudian mangga ya. Nah, ini bisa di teknik melalui cangkok. Kemudian yang kedua, merunduk. Ini merunduk ini tekniknya yaitu adalah dengan cara batangnya ya yang panjang ini kemudian dibenamkan ya, kita tanam dalam tanah. Nanti setelah dia ada akarnya, kemudian dipotong. Contohnya bunga pada alamanda itu, alamanda. Kemudian yang C, vegetatif buatan, yaitu melalui teknik stek. Stek itu apa? Yaitu cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong, memisahkan dan hidup suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contohnya ini yang sering kita lihat di kebun pekarangan kalian ya, atau di sekolah, yaitu singkong. Jadi singkong ini bisa diperbanyak dengan dipotong ya, potong batangnya, kemudian setelah batangnya dipotong ditanam langsung di tanah ya. Nanti akan tumbuh ya, tunasnya di atasnya. Contoh lain misalkan bunga mawar ya. Bunga mawar itu bisa di stek juga ya, yang namanya stek batang. Ada lagi yang namanya stek daun ya. Stek daun itu contohnya pada cepat bebek ya, cepat bebek. Jadi daunnya itu di sekeliling yang sudah tua bisa ditanam di atas permukaan tanah. Itu namanya contoh stek batang dan stek daun. Kemudian contoh lain vegetatif buatan ya melalui menyambung ya, atau mengenai. Nah, maksudnya apa menyambung ini? Yaitu dengan cara batang yang bawah ya, batang dari biji ini itu bisa disambung dengan dari batang tanaman yang sudah dewasa. Contohnya misalkan durian ya. Kalau kita menanam durian dari biji, nah, kemudian bijinya ditanam sekitar mungkin 1 tahun 2 tahun akan tumbuh. Nah, kemudian supaya cepat
itu kita ambil batang yang sudah dewasa, yang sudah sudah berbuah, kemudian disamakan ya di batangnya, kemudian disambung ya di bagian atas itu menyambung batang durian, atau bisa juga misalkan dari jeruk ya, kemudian mangga. Nah, ini teknik menyambung